Oke, langsung saja nih, nggak usah basa-basi. Di sini saya akan membahas masalah DC Shopee. Kali ini saya akan menjawab banyak pertanyaan ya. Bang, di sini ada DC nggak Shopee di wilayah ini atau di wilayah mana aja? Kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan teman-teman yang banyak dipertanyakan di kolom komentar atau yang banyak subscriber saya yang bertanya di kolom komentar tentang DC lapangan Shopee itu ada di mana aja. Nah, berdasarkan sepengetahuan saya dan informasi dari kreditur yang gagal bayar di Shopee, pasti semua orang was-was ya di saat gagal bayar di Shopee. Merasa cemas, takut didatangi DC lapangan, takut DC lapangan Shopee ke rumah karena belum bisa melunasi tagihan di cicilan di Shopee. Apalagi menghadapi teror dari DC setiap hari yang mengatakan dari pihak ketiga atau mengirimkan surat somasi, bawa kuasa hukum lah yang akan datang ke rumah untuk mengambil pembayaran full tagihannya. Nah, mendapat ancaman seperti itu akan membuat mental kalian down ya. Kalian juga akan merasa cemas dan takut dan merasa tidak nyaman karena mental dan pikiran kalian itu sudah membayangkan sesuatu hal yang belum terjadi. Belum apa-apa, kalian sudah membayangkan hal yang buruk. Kalian membayangkan bagaimana kalau dia beneran datang ke rumah, takut karena belum ada uang. Takut mungkin dimarahi suaminya atau istrinya karena kalian melakukan pinjaman online tidak bilang-bilang ke suami atau ke istrinya. Takut mertua atau orang tua tahu, takut malu sama tetangga karena takut ada DC yang nanti tiba-tiba menagih ke rumah. Kalian berpikir juga takut DC-nya galak, padahal yang kalian pikirkan itu salah ya. Nggak semua yang kalian pikir DC itu galak-galak, mungkin hanya halusinasi kalian saja, hanya bayangan pikiran kalian yang belum tentu benar-benar terjadi. Karena DC telah berhasil membuat mental kalian rapuh dengan ancaman-ancaman yang DC katakan, sedangkan faktanya berbeda dengan yang kalian pikirkan. Sekarang coba kalian ingat nih, sudah berapa kali kalian diancam akan didatangi DC ke rumah? Ya, sudah berapa kali kalian di chat atau di telepon akan ada DC yang datang ke rumah? Setelah kalian mendapat ancaman seperti itu, apakah ada DC yang datang ke rumah? Kalau memang beneran datang ke rumah, kalau memang ada beneran DC Shopee yang datang ke rumah, coba kalian bagikan ya pengalamannya dan tulis di kolom komentar yang pernah datangin DC. Nah, setelah mendapat ancaman seperti itu, apakah ada DC lapangan yang ke rumah? Semua tahu ya bahwa DC lapangan Shopee emang ada, tapi nggak semuanya rata. Karena selama ini banyak beredar bahwa DC Shopee itu baru sekitaran Pulau Jawa dan itu pun random atau sekitar Jabodetabek. Tidak semua orang yang gagal bayar didatangi oleh DC Shopee. Tetapi selama ini saya belum mendapatkan bukti ya kebenarannya kalau di luar wilayah Jabodetabek atau Jawa Barat ada DC lapangan. Mungkin ada yang pernah berkomentar bahwa dirinya pernah didatangi DC tetapi tidak bisa memberikan keterangan yang valid. Saya anggap itu mungkin DC yang berkomentar ya, bukan nasabah yang gagal bayar. Oke, walaupun benar ada DC yang datang ke rumah, kalian tidak usah takut ya. Kalian bicara baik-baik bahwa kalian belum bisa melunasi tanggungan kalian dengan alasan yang masuk akal. Pastinya kalau kalian sudah tahu cara menghadapi DC yang datang ke rumah, saran saya sih ketika kalian didatangi DC, kalian jangan panik, jangan emosi, dan akan mengakibatkan perdebatan dengan DC. Dan yang harus kalian tahu, DC yang datang ke rumah itu sedang menjalankan tugas pekerjaannya, layaknya ketika kita sedang bekerja. Jadi selama DC yang datang bisa diajak bicara dengan baik, maka disambut juga dengan baik, seperti kita menerima tamu lah. Akan tetapi ya, ketika ada DC yang datang bertindak di luar SOP, menagih dengan cara yang ancaman, melakukan kekerasan, tindakan teriak-teriak, bersifat mempermalukan krediturnya, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal, kalian jangan takut ya. Dan kalian harus usir mereka dari rumah. Bila perlu, kalian bisa memanggil aparatur setempat untuk DC yang bertindak di luar aturan yang ditentukan OJK. Terkadang saya heran ya dengan banyak beredar video nasabah yang berdebat dengan DC yang datang ke rumah hanya untuk memperdebatkan identitas atau surat tugas DC. Hal ini akan menimbulkan perdebatan panjang ya. Bagaimana si nasabah ini berusaha membela diri karena belum ada uang saat ditagih ke rumahnya, dengan dalil ingin melihat kelengkapan surat tugas dari DC. Begitupun sebaliknya si DC enggan memberikan surat kelengkapan tugas mereka. Nah, akhirnya terjadilah suatu perdebatan. Jadi kesimpulan video ini, untuk kalian jangan takutlah kalau dengan ancaman DC Shopee lapangan. Walaupun ada,
hadapin aja. Dan mulai saat ini kalian stop untuk bertanya wilayah mana aja bang yang didatangi oleh desa lapangan. Jawabannya karena ini random, jadi saya tidak tahu ya. Yang perlu kalian perbaiki itu pertama mental kalian dulu ya. Kuatkan mental kalau kalian diancam-ancam oleh. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.